Ya, ini kita lagi cek area awal kejadian parkirnya sampai menuju lembah yang mobil bis masuk ke jurang dengan posisi mobil bisnya ini kalau dicermati agak sedikit tidak ada kejanggalan lah, karena itu di turunan belokan harusnya pas kudunan pertama itu sudah masuk di situ, tapi dia masih nyelonong ke arah kudunan yang kedua terakhir baru terguling masuk sungai. Nah, ini kita bersama-sama dengan rekan-rekan ya di area parkirnya ya di daerah Guci. Nah, lagi cross check setelah dari Polres menuju ke tempat lokasi kejadian. Seluruh daripada kepanitiaan DPC Jawa Timur, bahkan dari DPN, dari komunitas ikut menyaksikan daripada uji TKP. Inilah lokasi parkirnya di atas, sekitar ada 200 meteran dari atas itu nyelonongnya bis yang masuk ke sungai, kejadian di Guci. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya permasalahan yang dialami oleh saudara kita supir Pak Romian itu bisa cepat selesai hasilnya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Lagi? Saya bebas. Lagi Pak, satu lagi. Selamat sore. Kami sampaikan di awal kita mendengar peristiwa di sini, kita nyantai-nyantai aja menanggapinya. Karena apa? Kita yakin bahwa pasal yang diterapkan adalah yang diambil dari Undang-Undang Lalu Lintas. Tapi ketika belakangan kita melihat yang diterapkan adalah 359 dari KUHP, ini menjadi pertanyaan bagi kami, bagi SSI, kenapa ini cuma diterapkan pada supir? Karena apa? Ketika kita ambil pasal dari KUHP, harusnya ini seluruh pihak yang berkaitan dengan kondisi ini harus bertanggung jawab. Karena apa? Supir melaksanakan parkir di sana, yang pertama pasti ada yang mengharapkan. Kemudian lahan parkir yang disediakan itu memenuhi syarat atau tidak. Kemudian standar pengelolaan kawasan wisata itu kita udah tahu belum? Atau sudah ada tidak? Biasanya kawasan wisata tertentu itu ketika diproyeksikan untuk menjadi besar, dipastikan ada rest area untuk transit sehingga kendaraan besar tidak sampai pada titik puncak. Tidak berbahaya baik bagi pengunjung maupun kendaraan. Itu. Siapa saja pihak-pihak yang barangkali yang harus tanda petik bertanggung jawab selain sopir, Pak? Bisa disebutkan. Yang jelas yang pertama adalah pengelola kawasan wisata. Apakah itu dinas pariwisata, apakah itu perhutani atau pihak lain, atau bahkan mungkin ketika ini direncanakan menjadi kawasan wisata, di sana pasti Bapeda punya perencanaan bagaimana kawasan ini terbangun menjadi ideal, satu kawasan wisata yang ideal, sehingga aman bagi pengunjung, nyaman bagi pengunjung, aman bagi kendaraan yang diparkir, aman bagi supir yang memarkir kendaraan. Ya, berarti seharusnya bertanggung jawab menjadi tanda petik ya, atau tersangka tambahan atau tidak hanya ditimpakan pada sopir, Pak? Kita tidak menyampaikan bahwa itu tersangka tambahan, tapi kami dari teman-teman supir itu bertanya, kok cuman saya, Pak? Saya parkir di sini, ini diarahkan, bukan saya memaksa untuk parkir di lahan yang semacam ini. Jadi siapa yang mengarahkan saya? Siapa penanggung jawab lahan parkir ini? Jadi kita cuma meminta bahwa menghimbau agar kepolisian menangani ini dengan
menyeluruh siapa-siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab. Ada anggapan dari teman-teman supir bahwa kami adalah kelompok terlemah yang bisa menjadi objek hukum. Jadi menurut Bapak tersangka yang supir ini seharusnya nggak usah dijadikan tersangka aja, itu gimana Pak? Kita tidak bisa memasuki ranah peradilan, ya, ranah penyidikan beliau. Tapi yang jelas kami dari sudut pandang kami bahwa supir ketika ini diterapkan pasal 359, dia tidak bisa menjadi tersangka tunggal. Banyak pihak yang harus juga diperiksa. Ada plan action lain Pak, selain nanti ada ini mungkin perencana yang ada. Jadi di sini ada SSI, tadi ada IPMI, ada GRM, PSST, banyak yang melakukan sana. Itu wujud prihatin, wujud peduli pada Bapak Rumyani sendiri. Tadi di Polres berapa orang Pak yang sampai ke sana? Banyak, sekitar 50 orang. Jam Itu berapa tadi? Jam 12. Itu beda-beda komunitas dan alhamdulillah semua bisa ketemu Bapak Rumyani. Diberi waktu lah. Kebuci juga rame-rame itu Pak? Rame-rame juga. 70? 50 lebih lah. Karena Kapolres nggak, Bu? nggak ketemu. Supir-supir komunitas itu sangat miris akan kejadian ini dan juga sangat merasakan juga, bisa merasakan apa yang dirasakan Bapak Rumyani. Dan pastinya kami akan selalu mengawal, mendukung ataupun ada pergerakan kecil maupun besar untuk Bapak Rumyani agar beliau setidak-tidaknya kalaupun dihukum, beliau punya dapat hukuman ringan kalau dihukum. Tapi kalau dilihat dari cerita yang di luar, Bapak Rumyani sebenarnya sudah melakukan apa ya, SOP lah. Kalau menurut kami SOP, handrem sudah dipasang, ganjal ban sudah dipasang, tapi ya nggak tahu kejadiannya jadinya seperti itu. Untuk petisi kami akan melakukan pasang petisi-petisi di tiap-tiap base camp jadi supir ini kan banyak komunitasnya. Akhirnya kita mau mengajak saudara-saudara semua untuk pasang petisi di tiap-tiap base camp untuk juga suara untuk Pak Rumyani sendiri agar beradil gitu. Kita minta tuntutannya cuma adil aja. Rencananya kapan tuh Pak? Secepatnya, paling 2-3 hari ini pasti kami lakukan. Rencana dilakukan di mana? Terus melibatkan siapa? Yang pastinya lintas Pantura, titik pusatnya mungkin Tegal, kota. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.